Siapa yang manja? Petaninya manja ataukah pejabatnya yang manja? Oleh Ihsan Nur Sujud, petani dan pemerhati pertanian. Sering kali pejabat berkata, petani itu jangan manja, sedikit-sedikit minta bantuan dari pemerintah. Perkataan ini dilontarkan oleh oknum-oknum pejabat yang merasa dirinya sudah bekerja keras dan bertanggung jawab. Ingat bapak-bapak, petani, dari pratanam sampai panen, mereka bekerja keras dengan totalitas penuh. Mereka berharap mendapatkan hasil panen melimpah dan harga yang bagus untuk menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. 1. Menjadi petani harus punya modal besar. Kalau modal pas-pasan, akan sulit bertahan di pertanian. Mengapa demikian? Karena harga tidak stabil dan fluktuatif, bahkan bisa zong, maka petani harus punya modal 2 kali lipat. Kalau harga anjlok, bahkan panen merugi, mereka masih punya modal untuk tumpang sari dengan tanaman lain. Istilah Sundanya, jadi petani harus punya saku 2, yang artinya, menjadi petani harus punya modal cadangan, menjaga dari resiko harga murah dan gagal panen. Itulah sebabnya banyak petani pemula yang gulung tikar, karena modal sudah habis. Hanya mereka yang punya saku 2, saku 3, saku 4 yang bisa bertahan di dunia pertanian. 2. Petani itu pekerja keras dan bertanggung jawab. Mereka akan melakukan upaya terbaik, dengan benih terbaik, obat pestisida yang bagus, dan disiplin kerja. Ketika pupuk subsidi langka, petani berani membeli pupuk non-subsidi walaupun harganya mahal. Ketika musim kemarau, para petani tidak diam, mereka beli mesin sedot air. Walaupun obat pestisida mahal, tetap saja dibeli. Inilah bukti mereka tidak manja. Mereka tahu konsekuensinya bila telat membeli benih, telat menanam, telat pengairan, telat pupuk, telat pestisida. Alamat mereka akan gagal panen, dan tidak punya uang untuk dibawa pulang, sedangkan anak istrinya menunggu. Kalau petani sudah menanam, dia pasti akan bertanggung jawab merawat tanamannya, dengan segala kedisiplinan ilmu sampai panen. Itulah petani. Bergetar hebat hati ini, ketika ada pejabat yang dengan enaknya bicara, petani itu manja. Petani tidak pernah manja. Siapakah sebenarnya yang manja? Ada fakta menarik. Ketika terjadi krisis moneter 1998, sektor pertanian masih tegak berdiri. Sedangkan sektor perdagangan, pariwisata, ekspor, semuanya merugi. Pun demikian ketika pandemi virus corona, banyak sektor yang lumpuh, dunia hiburan, kuliner, pariwisata. Tapi sektor pertanian masih tetap saja berdiri. Ini adalah bukti bahwa petani bukan orang-orang yang manja mengharapkan bantuan pemerintah. Petani itu tidak manja. Ada atau tidak ada bantuan pemerintah, petani tetap menebar benih. Ada atau tidak ada pupuk subsidi, kami tetap bercocok tanam. Ada atau tidak ada bantuan mesin sedot air, kami tetap menanam. Ada atau tidak ada Kementerian Pertanian, kami tetap mencangkul. Bahkan ketika negara ini belum merdeka, petani tetap saja menggarap lahan. Mereka adalah garda terdepan dalam kehidupan suatu bangsa. Penjajah tidak berani menembak petani, karena penjajah butuh makan, yang dihasilkan tangan-tangan petani waktu itu. Etos kerja petani, masih berani berkata petani manja. Mungkin Anda tidak tahu mana petani dan mana yang mengaku-ngaku petani. Petani itu bukan orang yang eksis di sosmed dan live streaming. Itu adalah konten kreator bukan petani. Kalau petani asli, mana ada waktu untuk main sosmed full 24 jam. Mereka 7-12 jam dalam sehari sibuk bekerja, bahkan bisa lembur. Petani tidak mengenal hari libur. Disiplin dalam waktu dan terus belajar ilmu pertanian terbaru. Bekerja di terik matahari dan dinginnya hujan. Bayangkan kalau petaninya manja, panas sedikit sudah pulang ke rumah, hujan sedikit sudah tidur di kamar, pasti tanamannya akan gagal panen. Masih berani berkata petani manja. Petani bisanya minta ke pemerintah. Tolong bapak-bapak, ingat, kami tidak pernah minta bantuan dari pemerintah. Tapi itu adalah hak petani, yang tercantum dalam undang-undang dan program kerja, serta sudah ada anggaran dananya APBN. Yang notabene APBN itu uang rakyat. Aneh kenapa para pejabat minta komisi untuk bantuan petani, padahal sudah digaji oleh rakyat. Ibaratnya pegawai pemerintah itu tukang kurir paket, yang wajib menyerahkan barang titipan ke konsumen dengan baik tanpa kekurangan sedikit pun, dan harus tepat pada orang yang bersangkutan.
Konsumen berhak komplain ke kurir paket manakala barang pesanan belum tiba ataupun tidak sesuai dengan yang dideskripsikan. Dan kurir paket tidak berhak mengatakan, dasar konsumen manja kerjanya hanya minta ke toko saja. Itulah gambarannya, hubungan antara rakyat dengan pejabat negara. Rakyat konsumen dan pejabat negara sebagai kurir. Jadi siapa yang manja? Pegawai pemerintah yang manja? Ataukah petani yang manja? Garut tanggal 29 Maret tahun 2025.